Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku yang berjudul Media Sosial, Politik dan Negara yang ditulis oleh Daniel Trottier dan Christian Fax. Semua sistem komputasi dan karenanya semua aplikasi web dan juga semua bentuk media dapat dianggap sebagai media sosial karena menyimpan dan menyebarkan pengetahuan manusia yang berasal dari hubungan sosial di masyarakat, objektifikasi masyarakat, dan hubungan sosial manusia. Kapanpun manusia menggunakan sistem komputasi atau media, kemudian menyadari bahwa berdasarkan pengetahuan yang diobjektifikan, yaitu datang dari hasil hubungan sosial. Pendekatan teori sosial menjelaskan pengertian media sosial dapat dimajukan dengan mengidentifikasi tiga proses informasi yang merupakan tiga bentuk sosialitas, yaitu yang pertama kognisi, kedua komunikasi, ketiga kerjasama. Baik, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Kita kembali lagi dalam mata kuliah Sosiologi Terapan. Perkenalkan, nama saya Novian 3N Temenas, kelas A, semester 9, reguler sore. Ketiga pengertian tersebut berhubungan dengan berbagai bentuk sosial. Gagasan kognisi terkait dengan konsep sosial Emile Durkheim, fakta, konsep komunikasi dengan gagasan Max Weber tentang tindakan sosial dan hubungan sosial, konsep kerjasama hingga pengertian komunitas dan kerja kolaboratif. Menurut model ini, media dan platform online formulir yang terutama mendukung kognisi, seperti situs web, surat kabar, adalah media sosial. Yang utamanya mendukung komunikasi seperti email adalah media sosial yang utamanya mendukung komunitas pekerjaan, membangun, dan kolaboratif seperti Wikipedia, Facebook yang bersifat sosial media. Artinya, media sosial adalah istilah yang kompleks dan ada di sana adalah berbagai jenis media sosial. Studi empiris menunjukkan hal yang paling banyak perkembangan terakhir adalah bahwa ada peningkatan tertentu dari pentingnya media sosial di internet, yang terutama disebabkan oleh kebangkitan sosial situs jaringan seperti Facebook, Wikipedia, microblog seperti Twitter, dan Weibo, yang ditulis oleh Boyd dan Ellison pada tahun 2008. Mengidentifikasi situs jaringan sosial sebagai berbasis web, layanan yang memungkinkan individu untuk satu, membangun pro-public atau semi-public file dalam sistem terikat. Yang kedua, mengartikulasikan daftar pengguna lain yang dengan berbagai koneksi. Yang ketiga, melihat dan melintasi daftar koneksi dan yang dibuat oleh orang lain di dalam sistem. Jürgen Habermas pada tahun 1987 tahun 1989 menggambarkan bagaimana masyarakat modern membumi di lingkungan yang berbeda, di mana manusia bertindak dalam peran yang berbeda. Dia mengatakan bahwa modernisasi menghasilkan satu, pemisahan ekonomi dari keluarga dan rumah tangga sehingga muncul ekonomi modern atau berdasarkan upah, tenaga kerja, dan modal. Kedua, munculnya ranah publik politik di mana manusia bertindak sebagai warga negara, memilih, memegang pendapat politik, dan lain-lain. Berbeda dengan sebelumnya, sistem apik, di mana kekuatan politik dikendalikan oleh raja, aristokrasi, dan gereja.
Sistem politik modern adalah sistem kenegaraan yang birokrasi, yang di dalamnya liberal demokrasi parlementer, termasuk partai politik, pemilu, parlemen. Jaminan hukum kebebasan liberal atau kebebasan berbicara, asosiasi, pers, gerakan, kepemilikan, kepercayaan dan pemikiran, opini dan ekspresi, dan monopoli sarana kekerasan oleh aparat negara yang memaksa menjamin reproduksi sosial. Gerakan sosial adalah gerakan yang memperjuangkan pengakuan identitas kolektif kelompok tertentu dalam masyarakat melalui tuntutan pada negara. Gerakan adalah perjuangan diorientasikan pada pengakuan kelompok tertentu, orang yang memiliki hak, cara hidup, atau identitas tertentu. Jadi, untuk ujian gerakan perdamaian dan hak asasi manusia, berjuang untuk pengakuan hak dasar semua manusia untuk hidup, bebas dari ancaman, dibunuh, atau dipaksa oleh kekerasan. Gerakan sosial budaya adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan minat dan praktik yang berkaitan dengan cara mengatur kehidupan pribadi seseorang. Dalam masyarakat modern, media dapat diatur dalam berbagai bentuk. Menurut Murdoch tahun 2011 berpendapat bahwa media dapat diatur dalam ekonomi kapitalis, negara atau sipil masyarakat, yang menghasilkan 3 ekonomi politik yang berbeda dari media itu, masing-masing didasarkan pada komoditas, barang publik atau hadiah. Dalam model masyarakat sipil terdiri dari masyarakat politik, sosial ekonomi, dan lingkungan sosiokultural yang sesuai dengan 3 bentuk organisasi media yang diidentifikasi. Sosiopolitik diselenggarakan oleh negara sebagai media layanan publik. Sosial ekonomi terorganisir oleh perusahaan swasta sebagai media komersial, dan sosiokultural diselenggarakan oleh warga negara dan kelompok kepentingan publik sebagai media sipil dan alternatif bentuk media. Meskipun ada 3 bentuk organisasi media, ada ekonomi politik tertentu dari ranah media yang mengalokasikan sumber daya untuk jenis media yang berbeda ke tingkat yang berbeda. Umumnya menempatkan media masyarakat sipil pada posisi yang kurang menguntungkan dan mendukung organisasi media kapitalis. Pemikir zaman modern dari Hegel hingga Habermas menggambarkan munculnya masyarakat modern sebagai pelepas sosial lingkup sedemikian rupa sehingga kekuasaan negara dipisahkan dari kekuasaan ekonomi. Sedangkan dalam masyarakat feodal, kaisar, dan aristokrasi mengontrol keduanya secara politik dan kekuatan ekonomi yang membentuk satu kesatuan. Masyarakat modern didasarkan pada perbedaan variasi dari struktur sosial. Teori yang ingin mengkonseptualisasikan negara adalah tempat menggambar batasnya antara apa yang merupakan negara dan apa yang terletak di luarnya. Ada yang jelas demokrasi negara dari ekonomi, meskipun ekonomi modern dan negara tidak hanya terpisah,
tetapi pada saat yang sama saling bergantung dan jadi bentuklah kesatuan dialektis dalam keberagaman. Namun pertanyaan yang muncul adalah seberapa luas konsep negara akan dibangun dan di mana menggambar batas-batasnya. Gramsci mengambil pendekatan abstrak terhadap negara. Dia menyebut negara sebagai situs atau tingkat tertentu dari formasi sosial yang tak terganti oleh struktur lainnya. Kemudian dia mengklaim bahwa negara mengambil peran organisasi dalam masyarakat, terutama dalam domain modal finansial. Menurut Polanczak tahun 1978 mengatakan bahwa untuk mencapai pemahaman tentang negara, membantu untuk mempertimbangkan batas konseptualnya yang terkait erat. Negara tumpang tindih dengan politik, tetapi ini adalah dua sistem sosial yang berbeda. Juga negara tidak diidentik dengan bangsa, karena negara dapat mewujudkan 7 bangsa era. Lebih lanjut, Ikos Polans mencatat bahwa kecenderungan untuk mengakui hanya kekuasaan negara dalam aktivitas negara. Di sisi lain, negara juga dapat mengandalkan media sosial untuk menjaga dan menegakkannya tatanan sosial tertentu dengan menggunakan monopoli kekerasan atau ideologi kekuatan. Memang ada contoh yang lebih nyata dari pencaharian pemerintah untuk membatasi arus komunikasi online, memantau konten media sosial yang dibingkai sebagai ancaman terhadap tatanan sosial, dan menggunakan platform ini sebagai berarti mempromosikan tatanan sosial tertentu. Namun secara teoritis, beralasan pemahaman tentang aktivitas kenegaraan di media sosial akan lebih masuk akal bila mempertimbangkan unsur konstitutif negara. Media layanan publik sebagai industri milik negara menunjukkan bahwa negara berbeda dari ekonomi untuk tingkat yang berbeda-beda. Ekonomi publik didasarkan pada spesifik negara, kepemilikan, penguasaan, bagian-bagian ekonomi, sehingga jarak antara negara bagian dan ekonomi lebih kecil daripada ekonomi properti pribadi. Di media layanan publik, negara mengatur ekonomi dan budaya, mode khusus informasi dan komunikasi publik. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf karena suara saya kurang jelas karena sedang sakit, tapi yang pasti setiap video yang sudah dipaparkan semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai pengetahuan yang baru. Saya ucapkan terima kasih.